Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melakukan ibadah. Biasanya kita melakukan ibadah kajian tadabbur ya, untuk majelis taklim Robbani. Namun untuk kali ini qadarullah karena Ustadz Umar Maka masih dalam suasana liburan, sedang eh, bersama-sama dengan para santrinya, maka eh, untuk kajian tadabbur siang ini kami ganti dengan kajian tematik yang temanya disesuaikan dengan kondisi atau momentum yang pas saat ini, yaitu di awal tahun. Alhamdulillah tadi pagi kami selaku pengurus Majelis Taklim Robani berhasil menghubungi Ustadz Doni dengan mudah, dan beliau juga ada waktu di siang ini untuk kajian online. Maka untuk kali ini mohon maaf untuk jamaah Majelis Taklim Robani, kajian tadaburnya kita tunda dulu dan kita eh, menyelenggarakan kajian tematik di siang ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan kajian tadabur untuk surat Al-Qiyamah ya, yang memang kita sudah mulai di minggu sebelumnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Doni Amir Sagaf. Alhamdulillah ya Ustadz sehat, mudah-mudahan Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dakwah-dakwahnya. Terima Amin ya kasih, Rob. Bu Heri. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tematik untuk siang hari ini. Tafadol Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, Bu Hari dan ibu-ibu semua Majelis Taklim Robbani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la takirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Amma ba'. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Rabbani yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan hidup sampai dengan tahun 2024 ini. Eh, tentu bukan tanpa sebab Allah memberikan kesempatan hidup untuk kita. Semoga kita betul-betul bisa memanfaat atau mengambilnya ya, bukan memanfaatkan saja tapi mengambilnya untuk menyiapkan bekal kita pulang ke kampung akhirat, tempat tinggal yang abadi, yang merupakan tujuan eh, hidup kita semuanya. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya men-share di layar bahasan kita insya Allah pada kesempatan siang hari ini. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Ari, yaitu refleksi, evaluasi, dan strategi
2024 ya. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Apalagi kalau hari ininya dan hari depan tentu saja lebih buruk daripada hari kemarin, ini orang yang celaka. Dan kita berharap masuk menjadi golongan yang berikutnya yang disebut Rasulullah, yakni orang-orang yang hari ini dan hari depannya lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka penting bagi kita merefleksi, evaluasi, dan strategi ke depan. Tentu saja sumber sumber evaluasi kita adalah Al-Quran. Demikian pula sumber strategi kita juga adalah Al-Quran dan hadis-hadis Sahih Nabi SAW. Baik, yang pertama tentu harus ada ukurannya, ibu-ibu. Ukuran yang bisa menggambarkan apakah kita sudah nanti merefleksikan ya, apakah kita sudah selama ini atau 2023 lah katakan begitu ya, apakah sudah mendekati tujuan hidup manusia. Nah, tujuan hidup kita apa? Nah, ini harus kita buka dulu supaya kita tahu nanti ukurannya apakah menjauhi atau mendekati kan gitu ya. Apakah tujuan hidup ini misalkan ya punya uang? Oh, ternyata bukan kan gitu. Berarti jangan-jangan punya uang malah bukan mendekati tujuan hidup malah menjauhi kalau tidak tahu tujuannya gitu ya. Sama lah seperti kalau kita mau pergi ke satu tempat gitu. Yang pertama kita lakukan adalah betul-betul memastikan tujuannya. Sekarang sudah zaman ada Waze, ada Google Map gitu ya. Kita pasang dulu tuh Google Map-nya, Waze-nya ya. Bahkan lewat mananya kita perhatikan dengan baik, dengan cermat ya. Kenapa? Nanti nggak sampai tujuan gitu. Malah menjauhi tujuan kan repot. Nah, perjalanan hidup ini seperti perjalanan juga yang kita lakukan di dunia ini ada tujuannya, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Ya, saya lihat ada bapak juga tuh ya. Jadi eh, kalau kita nggak mengarah ke tujuan ya berarti kita dalam kecelakaan yang besar itu karena makin jauh kan. Tadi kan ada 3 golongan kan. Nah, yang makin buruk adalah siapa? Yang makin menjauhi tujuan. Nah, orang-orang yang insya Allah ada harapan, ini kita kan kepengen masuk kepada orang yang memiliki harapan untuk jadi lebih baik di masa depan. Artinya apa? Artinya semakin mengarah kepada tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia? Nah, yang pertama, Quran surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56 nih, ibu-ibu. Ya, kita sering dengar, saya yakin kita sudah sering dengar kalimatnya, tapi mungkin kita eh, apa namanya belum terjelaskan maksud secara rincinya tuh apa sih, daily life-nya seperti apa gitu ya, kehidupan sehari-harinya tuh apa. Di kalimat Allah di situ, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ini luar biasa dalam terminologi tafsir dan terminologi bahasa Arab, Bapak Ibu, Ibu-ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Illa ini namanya istisna nih dalam terminologi tafsir ya. Istisna itu adalah sesuatu yang menegasikan atau sesuatu yang menyempitkan ya. Jadi yang tadinya luas disempitkan. Artinya apa? Dalam ada kalimat illa itu maksudnya begini sederhananya ya. Yang lain itu nggak penting dalam hidup ini kecuali yang ini saja. Nah, gitu. Wama dan tidaklah khalaqtul jinna, saya menciptakan jin dan manusia kecuali. Nah, kecuali itu membuat yang disebut ini adalah tujuannya. Yang lainnya nggak penting. Nah, kira-kira begitu. Kalau yang lainnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting ini. Nah, itu sebabnya ada kata-kata illa. Lain soalnya kalau nggak ada kata-kata illa, misalkan begini. Innama khalaqtul jinna wal insa liya'budun, misalkan gitu ya. Sesungguhnya saya menciptakan jin dan manusia itu untuk menjadi hamba kepada saya atau mengabdi kepada saya. Itu beda beda kalimatnya tuh. Nah, ini kalimat ini betul-betul menyampaikan kepada kita bahwa yang lainnya tuh nggak penting. Gitu ya. Saya ulangi sedikit ya. Ini penting. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ini apa sebetulnya adalah makna yang banyak di dituangkan dalam berbagai lembar kitab tafsir ya. Ini dimudahkan, kita mudahkan aja ke satu ke apa namanya ke satu poin gitu ya.
supaya mudah menangkapnya. Jadi kalimat ini istisna namanya, yaitu illa itu pengecualian atau pengkhususan terhadap yang umum itu itu memberikan maksud bahwa ini lebih dari sekedar satu tujuan umum. Nah, misalkan tujuan umum kalimatnya begini, inna atau innama khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nggak ada ilahnya, nggak ada wamanya ini ya. Nah, itu. Berarti itu tidak, kalau kalimatnya begitu, maka boleh jadi yang lain-lainnya penting. Menghamba kepada Allah sebagai tujuan hidup ini penting juga, tapi yang lain-lain juga boleh jadi penting. Nah, dengan struktur kalimat yang istisna ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ada kalimat illa, nah itu ya, menunjukkan bahwa yang lainnya itu nggak penting. Yang lainnya nggak penting. Nah, yang penting apa? Ya ini, liya'budun, untuk mengabdi atau menjadi hamba. Abdun itu artinya hamba. Ya, kepada saya, kata Allah. Sayanya terambil dari domir yang atau kata ganti tu di sini ya. Tu itu kan satu, apa maksudnya tunggal, yaitu Allah saja. Jadi tidaklah saya, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya dia menjadi hamba kepada saya saja. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang lainnya nggak penting, kecuali menjadi hamba kepada saya. Gitu ya. Lah, pertanyaan kita sekarang kan begini. Apa yang dimaksud menjadi hamba itu? Ya, apakah berarti seseorang beribadah mahdoh, misalkan sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah, tambah puasa sunnah, tambah ini, apakah itu saja? Misalkan gitu ya. Atau misalkan yang lainnya, apakah itu artinya berangkat umroh, berangkat haji, misalkan begitu ya. Atau apa yang dimaksud liya'budun atau menjadi hamba? Ini penting karena dari semua tujuan itu Allah sempit kecilkan menjadi satu gitu ya. Sekali lagi dengan istisna tadi itu. Nah, apa yang dimaksud liya'budun, Ibu, Bapak dan Bapak yang dirahmati Allah, kembali kepada surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 172. Ada kalimatnya begini di situ. Saya bacakan redaksi Arabnya dulu untuk kita bisa mendengarkan kesamaan itu ya, kesamaan dari yang tadi surat Az-Zariyat 56 tadi. Tadi kan kalimatnya surat Az-Zariyat gini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Liya'budun. Nah, sekarang kalimatnya ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tadi liya'budun, sekarang in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, gitu. Jadi ada kesamaan di situ dan juga ada seperti apa namanya? Sesuatu yang klop sebagaimana botol dan tutup gitu ya, sebagaimana mur dan baut gitu ya, menemukan jawabannya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyib yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian washkurulillah, dan bersyukurlah kamu hanya kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu memang benar-benar hanya kepadanya lah menjadi hamba atau menyembah gitu. Jadi rupanya untuk menjawab pertanyaan tadi, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba untuk kepada saya. Maksudnya, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk selalu bersyukur kepada saya. Nah, itu maksudnya. Apa Ibu? Loh, berarti bukan ibadah mahdoh. Nah, di sini ada orang-orang yang ibadah mahdoh dia lakukan, tapi masuk neraka. Sholat, namanya. Sholat dia lakukan, tapi masuk neraka. Ada Quran surat keempat ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Silahkan kalau ibu-ibu dan bapak mau buka di rumah, silahkan. Kalimatnya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik, mereka mereka menipu Allah padahal Allah yang sedang menipu mereka. Maksudnya adalah ketika mereka mendirikan sholat, nah, berarti kan sholat itu kan, iza qamu ila sholah qamu kusala yuraunan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka mendirikan sholat dengan malas, kemudian ria, ingin ingin dilihat orang gitu ya, ingin atau bangga nanti kalau disebut-sebut orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat Allah kecuali sedikit alias lalai. Nah, sebagaimana juga dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, ya, orang-orang yang dalam sholatnya lalai, tapi sholat, mereka tuh sholat gitu loh. Nah, ini. Jadi ternyata bukan itu, bukan ibadah mahdohnya, bukan gerakannya yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ukuran bahwa seseorang sudah menjadi hamba. Bukan ibadah mahdohnya. Sholat saja bukan, apalagi berangkat umroh, berangkat haji. Bukan itu ukurannya. Ukurannya apa? Lebih dalam lagi daripada itu, yakni orang-orang yang melakukan sholat karena syukur. Orang-orang yang berangkat haji dan umroh karena syukur. Orang-orang yang berpuasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah karena syukur. Orang-orang yang berinfak sodakoh karena syukur. Nah, itu. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau sholat malam, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah semacam komen lah gitu ya. Mengomentari gitu kira-kira gitu ya. Jadi setiap kali beliau bangun tidur, Nabi sedang sholat, tidur lagi, bangun lagi, Nabi lagi sholat lagi gitu. Gitu ya. Jadi sepanjang malam tuh sholat gitu ya, kata kata Ibunda Aisyah. Bukankah engkau ini seorang nabi, tidak memiliki dosa, ya? Kalaupun ada kesalahan juga pasti diampuni oleh Allah, gitu kan? Kemudian tempatmu di surga juga pasti juga kan, namanya juga nabi gitu kan? Kenapa atau untuk apa, kata Ibunda Aisyah kira-kira begitu. Sholat sampai bengkak-bengkak begini kakinya, kira-kira begitulah. Apa jawab Nabi? Kata Rasulullah SAW, am akunu abdan syakuro. Apakah saya sudah menjadi hamba yang bersyukur? Jadi memang kelihatannya kalau nggak dikupas gitu, kelihatannya eh, kelihatannya udah sholat seolah-olah udah selesai gitu ya. Padahal belum, harus kita lihat lagi masuk ke dalam. Itulah penghambaan itu adanya di dalam gitu. Nanti di dalam ini seperti mesin yang akan menggerakkan tubuh kita gitu ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk menyimak atau membuka itu sehingga kita akan mengintrospeksi, selama ini saya beribadah, oke, sholat, oke, umroh, haji, oke, puasa, oke, infak sodako, oke. Tapi dalamnya gimana? Nah, gitu. Dalamnya gimana? Karena dalamnya itulah yang menjadi tolak ukur, gitu kan, Bapak Ibu. Ya, jadi tujuan hidup manusia, yakni apa? Sebanyak apa dia bersyukur dalam 24 jam kehidupannya setiap hari. Bersyukur kepada Allah, gitu kan. Bersyukur itu nanti lahir ibadah-ibadah mahdoh, ketaatan dan ketundukan kepada Allah, gitu. Terus terus apa? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati, itu yang pertama maksud saya ya, itu yang pertama. Yang pertama adalah mengabdi kepada Allah. Tujuan manusia hidup secara individu mengabdi kepada Allah. Yakni seberapa lama waktu yang dia pakai dalam hidup untuk bersyukur kepada Allah. Umpamanya 24 jam hidup kita. Oh, banyakan syukurnya apa banyakan komplainnya misalkan gitu ya. Banyakan eh, apa cemasnya atau banyakan syukurnya misalkan gitu. Jadi itu individu pertama ya. Yang kedua, tujuan hidup manusia adalah menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Kalau tadi tujuan hidup secara individu, kalau sekarang tujuan hidup kepada komunal atau sosial gitu ya, di tengah-tengah kita sebagai makhluk sosial. Mana dalilnya? Tentu saja Quran surat kedua ayat 30 yang mungkin sering kita sudah juga dengar. Kalimatnya,
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ketika akan menciptakan manusia, kemudian Allah mengatakan di hadapan para malaikat, aku akan menciptakan makhluk ya yang menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi tujuan kita tuh memang hidup di atas muka bumi ini dan menjadi khalifah gitu. Sama seperti tadi, seperti Ya'budun tadi harus kita buka maksudnya secara rinci itu apa? Menjadi Ya'budun tadi kan ya, menjadi hamba. Terus sekarang menjadi khalifah itu apa sih maksud secara rincinya, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata khalifah, ini menariknya Al-Quran itu luar biasa ya. Jadi Al-Quran itu memang petunjuk hidup. Kita kalau membuka Al-Quran secara komprehensif, insya Allah kita akan mendapatkan petanya, jalannya. Kata-kata khalifah itu disebut hanya 2 kali dalam Al-Quran. Yakni tadi yang pertama surat kedua ayat 30 ketika Allah menciptakan manusia. Yang kedua adalah surat Shad surat 38 ayat yang ke-26. Nah, yakni spesifik kepada Nabi Daud alaihi salam. Gitu ya. Kalimatnya ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah atau berilah keputusan di manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu ikuti hawa nafsumu, fayudillaka an sabilillah, nanti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innallazina yudilluna an sabilillahi lahum azabun syadid. Orang yang sesat dari jalan Allah sungguh mereka akan mendapatkan azab yang syadid ya, bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari berbangkit atau hari perhitungan gitu. Nah, jadi maksud saya ingin mengetengahkan di sini bahwa contoh khalifah itu spesifik kepada Daud. Nah, kemudian Allah jelaskan lagi dalam Al-Quran bagaimana Daud itu bekerja, bagaimana dia menjadi khalifah, bagaimana dia menjadi fahkum bainan nas bil haq tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk kita tahu sebetulnya menjadi khalifah itu apaan sih, kira-kira begitu ya. Gimana sih menjadi khalifah itu kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, surat ke-34 atau surat Saba ya, ayat ke-13 nanti disebutkan di situ ala Daud, anak keturunan Daud, yang kita tahu dalam penjelasan Al-Qur'an, yakni yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan anak keturunan Daud dan memiliki beliau itu kerajaan yang tidak pernah lagi akan disaksikan sebesar itu di alam semesta ini. Tidak pernah akan ada lagi yang diberikan kerajaan sebesar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tadi khalifah kepada Daud mendapatkan titik kulminasi lah istilahnya, titik paling tingginya itu ada di anaknya, yaitu Sulaiman alaihi salam. Maka kalimatnya adalah ala Daud. Bagaimana ayatnya dalam surat Saba ini menunjukkan ya, ada menunjukkan di situ bagaimana cara menjadi khalifah itu di atas muka bumi ini. Jadi saya ingin jelaskan, menjadi khalifah itu memang tidak berarti harus punya kerajaan saja, tidak berarti begitu. Tapi Daud pun yang kerajaannya masih kecil, tidak sebesar anak dianaknya, juga Allah katakan menjadi khalifah. Nah, apa inti khalifah? Sebentar ya, kita balik dulu Bapak Ibu. Saya khawatir kelewatan nih. Apa inti menjadi khalifah itu? Fahkum bainan nas bil haq. Nah, ini dia. Wala tattabi'il hawa. Nah, berhukumlah atau berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran dan jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa. Nah, itu menjadi khalifah tuh itu. Nah, skalanya bisa kecil, bisa besar. Yang terbesar nanti anaknya Daud, yaitu Sulaiman. Tadi pada surat Saba tadi, surat 34 tadi. Nah, tapi juga bisa kecil. Misalkan kita punya anak, ya, saya misalkan punya istri, punya anak. Nah, bagaimana saya dalam bertingkah laku?
Nah, itu juga khalifah dalam skup yang besar, yang kecil. Begitu juga ibu-ibu mungkin punya anak, punya suami. Bagaimana? Apakah fahkum bainan nas bil haq? Karena bainan nas itu kan baik besar maupun kecil adalah bainan nas. Nah, kalau kebetulan qadarullah ada yang diberikan amanah memimpin yang lebih banyak atau berinteraksi yang lebih banyak umpamanya. Ya itu artinya skupnya atau skalanya lebih besar seperti seperti Sulaiman tadi, anaknya Daud. Ya, tapi kalau kecil ya itulah berarti skup kekhalifahan kita ya segitu itu. Nah, gitu. Ya, tadi ya keluarga atau ibu, misalkan ada orang mungkin belum menikah misalkan. Tetap dia menjadi khalifah juga di atas muka bumi ini dengan apa? Yaitu interaksi kepada orang tuanya, kepada kawan-kawannya, kepada temannya. Jadi bagaimana kita sebagai manusia menjadi makhluk sosial, nah itulah khalifah. Nah, fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa. Nah, gitu, Ibu. Bagaimana caranya ya supaya bisa begitu, supaya fahkum bainan nas, apa yang dimaksud itu bil haq tadi itu dengan kebenaran tadi itu. Nah, ini dia ayatnya surat Saba ayat 13. Jadi puncak kekhalifahan itu atau titik tertingginya adalah pada anak dari Daud yaitu Sulaiman. Jadi setelah Allah jelaskan di ayat ini di digambarkan oleh Allah bahwa Nabi Sulaiman itu menguasai semuanya gitu ya. Bukan lagi cuma manusia saja, tapi juga para makhluk jin dan lain sebagainya itu ada di bawah kekuasaan beliau, bekerja untuk beliau demi kemaslahatan manusia. Nah, kemudian ada kalimat di situ setelah Allah ceritakan bagaimana para jin itu tunduk untuk bekerja kepada manusia. Kemudian Allah katakan dengan fi'il amr, dengan perintah ini ya, i'malu, nah itu ya. I'malu itu fi'il amr, itu perintah. Bekerjalah, berbuatlah. Nah, sekali lagi berarti dalam skup Nabi Sulaiman skup besar. Kalau skup kecil juga bisa seperti kita misalkan ya dalam rumah tangga sebagai suami saya, mungkin bapak-bapak, demikian pula ibu-ibu sebagai istri gitu, sebagai ibu ya. I'malu, bekerjalah, berbuatlah ala Daud tadi itu ya. Disebut sebenarnya bisa saja i'malu ya Sulaiman gitu, tapi nggak begitu cara Allah menjelaskan, mengambil ala Daud, keluarga Daud, menunjukkan tadi bahwa Daud adalah kekhalifahan. I'malu ala Daud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud dengan dan karena syukur. Nah, karena syukur dan dengan syukur itu syukra gitu ya. Jadi diliputi oleh rasa syukur. Diliputi oleh rasa syukur itu pendorong awalnya adalah syukur. Saat bekerja dengan syukur gitu ya. Seterusnya bersyukur gitu. Kalau dapat bersyukur, nggak dapat gimana? Syukur juga karena tadi adalah diliputi dengan syukur. I'malu ala Dawuda syukra. Syukra gitu. Nah, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Nah, itu. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua tujuan terciptanya manusia adalah untuk bisa bersyukur. Kuncinya itu. Jadi sebagai individu, syukur 24 jam. Kemudian kita punya tugas ya, sebagai kita banyak, sebagai ayah, sebagai suami, kalau saya sebagai suami, sebagai ayah, kemudian sebagai anak juga, sebagai kakak juga, sebagai adik juga mungkin ibu-ibu ya. Kemudian sebagai ipar ya, sebagai menantu, sebagai apalagi anggota masyarakat dan lain sebagainya, kesemuanya itu punya satu tolak ukur, yakni seberapa banyak syukur ya yang menjadi sebab ya, pendorong, menjadi metode ya saat dilakukan saat kita hidup dan menjalankan tugas-tugas tadi, dan juga menjadi hasil atau tujuannya gitu. Jadi inilah tujuan manusia, hidup kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu masalahnya begini, pada dasarnya semua manusia itu baik. Semua manusia itu bisa bersyukur gitu, pada dasarnya ya. Karena tadi Allah ciptakan, Allah jelas sekali mengatakan
ini jailun fil ardi khalifah, dan khalifah itu tadi adalah i'malu ala Dawuda syukro. Manusia tuh bisa bersyukur dan tahu caranya bersyukur. Syukur itu kan merasakan pemberian Allah gitu kan ya. Eh, tapi kemudian ada musuh datang merusak semua itu. Nah, disinilah persoalannya. Musuh merusak hidupnya manusia itu, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau nggak ada musuh sih oke-oke aja nih, nggak perlu ada apa-apa gitu ya. Cuma karena ada musuh dalam kehidupan manusia ini, nah disitulah persoalannya jadi jadi berat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak berat sih, tapi jadi berjuang gitu ya. Ada musuh yang merusak hidup manusia. Nah, ini yang Allah sebutkan bahwa dalam hidup kita ini kita tidak sendiri, artinya ada musuh yang selalu mengintai kita. Surat Fatir ayat ke-6, surat 35 ayat yang ke-6. Jadi kalimatnya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Innasyaitona lakum adu. Ingatlah wahai manusia semuanya bahwa setan itu, buat kalian setan itu adalah musuh. Nah, itu. Fattakhizuhu aduwa. Ini penting sekali kalimat ini, Masya Allah. Kata Allah ini ini kan artinya maka, ya, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Loh, kok kenapa ada peringatan Allah untuk menjadikan setan sebagai musuh? Karena nanti ada orang-orang yang membiarkan setan menjadi kawannya. Akhirnya rusak tujuan hidupnya tadi itu. Baik tujuan hidup sebagai individu maupun tujuan hidup sebagai komunal, sebagai sosial. Akhirnya dia tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia. Akhirnya dia tersimpangkan ya dari jalan yang lurus. Akhirnya gagal hidupnya. Itu fattakhizuhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu, benar-benar jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan sampai diikuti, bahkan jangan sampai dijadikan kawan. Nanti ada yang menjadikan setan itu sebagai kawan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena kalau kita tidak menjadikan dia sebagai musuh, maka nanti dia mengajak kelompoknya, baik yang ikut kepada dia ataupun yang sudah menjadi kawan bagi dia, akan dia ajak semuanya masuk kepada neraka yang menyala-nyala ya, atau neraka sa'ir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini kan tujuan kita nih, perjalanan hidup kita nih ya kan. Nah, jadi ke depan kita ingin lebih baik lagi. Nah, maka itu kita akan buka, penting untuk kita buka permusuhan ini, karena inilah satu-satunya yang menjadi penyebab manusia itu menjadi gagal. Tentu manusia punya potensinya gitu ya. Tapi potensi itu akan potensi kegagalan itu akan menjadi signifikan ketika si musuh ini tadi yang memang tidak pernah tinggal diam ini ya, melancarkan serangannya. Maka itu penting kita menjadikan dia musuh. Artinya apa? Memperhatikan betul gerak-geriknya, mempelajari betul strateginya. Nah, ini ya. Perhatikan prediksi gerak-geriknya, kemudian antisipasi, dan jangan sampai mengikuti propaganda si musuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Inilah sebetulnya strategi kita ke depan, tahun 2024 atau tahun berikutnya, besok terus, strategi kita ini. Ya, jadi kalau berhasil kita mempelajari itu dan betul-betul mengendalikannya, gitu ya, insya Allah dengan sendirinya pun kita akan mudah. Jadi manusia ini punya potensi keburukan, tapi kalau potensi itu dijaga betul, ya, maka insya Allah potensi, karena ada potensi kebaikannya juga kan, maka potensi kebaikannya akan mudah muncul, nah gitu, menjadi hamba tadi itu ya. Baik Bapak Ibu, ini deklarasinya iblis di hadapan Allah. Deklarasi ini penting karena dalam deklarasi itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita belajar apa yang iblis katakan. Ini adalah bocoran buat kita, bahwa strateginya akan kayak apa tuh dia tuh. Nah, gitu ya. Akan seperti apa dia mencoba masuknya nanti. Nah, ini
ini resolusi 2024 tuh supaya lebih baik tuh ya ini gitu ya. Nanti dengan sendirinya yang lain-lain ngikut. Nah, kira-kira begitu. Ya, kemudian kebaikan-kebaikan itu emang kita punya potensinya. Tapi kalau potensi buruk ini tidak dikendalikan, itu potensi buruk akan menutup segala potensi kebaikan kita. Oke. Kita perhatikan ada deklarasi iblis. Nanti ada dua tempat. Ada dua surat maksud saya yang Allah simpan deklarasi ini. Nanti masing-masing akan memberikan kejelasan kepada kita satu dengan yang lainnya tentang bagaimana strategi iblis kepada manusia. Surat Al-Hijr, surat ke-15, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 39 dan 40. Jadi kalau dimulai dari ayat ke-32 ya, atau 31 ya, itu tentang atau 33 lah kurang lebih gitu. Itu tentang iblis yang tidak mau sujud, sama seperti nanti dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ya, mulai dari ayat ke-11 itu. Al-A'raf 11 itu tentang tidak mau sujud, terus kisahnya sama ini seperti ini. Nah, jadi nanti dari situ saling melengkapi, kita akan bisa mendapatkan strategi iblis secara detail, secara rinci nanti. Jadi kalimatnya di sini Allah ceritakan bagaimana iblis itu di hadapan Allah ketika tidak mau sujud. Nah, saya persingkat aja langsung ke 39. Kemudian dia minta dipanjangkan umurnya, sama juga seperti dalam surat Al-A'raf juga gitu, minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian Allah kabulkan gitu ya. Nah, setelah itu ayat 39 dia bilang begini, Qala Rabbi bima agwaitani, sama juga nanti di dalam surat ke-7 ayat 16 gitu juga. Qala Rabbi bima agwaitani, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, jadi iblis tuh tahu bahwa Allah itu Tuhannya, tahu dia. Dan dia mungkin lebih tahu daripada saya kali, daripada kita kali ya. Gitu. Qala Rabbi bima agwaitani. Nah, cuma dia takabur. Nah, dia tidak mau sujud tadi kan ya, karena dianggap yang diciptakan ini lebih rendah daripada dia, yaitu kita manusia ini dianggap lebih rendah daripada dia. Nah, kemudian karena dia dendam kepada manusia, sebab dia sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud tadi, dia bilang begini, bima agwaitani, ya Allah, karena engkau telah memutuskan atau menghukum atau menetapkan, menakdirkan apalah semuanya bahwa saya ini tersesat atau tercela gitu ya. Dalam taukid kemudian la uzayyinanna lahum fil ard. Nah, ini lam taukid ya. Ini lam taukid. Sungguh-sungguh aku akan membuat mereka memandang baik perbuatan yang salah di atas muka bumi, atau memandang baik kehidupan di atas dunia itu. Baru kemudian wala ughwiyannahum ajmain, dan saya akan menyesatkan mereka semua. Gitu. Nah, jadi ini yang saya yang saya kasih tinta merah ini, kata iblis, saya akan membuat mereka memandang indah sesuatu yang salah, gitu ya. Sesuatu yang salah yang saya bisikkan itu mereka akan pandang itu indah. Baru setelah itu saya akan menyesatkan mereka. Jadi ada tahapan di situ ya. Nanti kita buka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, rencana saya ini, taktik dan strategi saya ini, saya tahu kata iblis kira-kira begitu, tidak akan mempan kepada hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu terikhlaskan ya, gitu ya. Terikhlaskan gitu ya. Jadi dia dia menjadi hamba Allah, kemudian segala sesuatu dari sisi Allah tuh membuat dia menjadi ikhlas. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, gitu. Oke, itu surat Al-Hijr ya. Sekarang kita perhatikan surat Al-A'raf. Sama juga kalimatnya. Kalau tadi qala rabbi ya, bima aghwaytani. Kalau sekarang qala fa bima aghwaytani. Nah, sama juga. Yaitu ayat 16 dan 17. Nah, jadi nanti kita gabungin tuh strateginya. Baru kemudian bisa kita buka bagaimana dia punya strategi, tahapan strategi, dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita jadi bisa melihat dalam hidup kita ini apakah sudah bisa kita hindari ya, kira-kira begitu ya. Jadi kalimatnya begini. Kalau tadi, sekali lagi saya ulangi ya, surat Al-Hijr tadi ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani. Kalau sekarang qala fa bima aghwaytani. Sama artinya,
Ya Allah, ini deklarasinya iblis, karena engkau telah membiarkan saya tersesat, atau menghukum saya tersesat, atau menakdirkan lah, kira-kira begitu ya. Ada lam taukid juga, sama. Kalau tadi la uzayyinanna lahum fil ard, kalau sekarang la aqudanna lahum, langsung. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan jaga dan saya betul-betul akan gelincirkan mereka. Jaga itu maksudnya saya tungguin gitu ya, bukan dijaga dalam konotasi baik, enggak. Ditungguin ya, karena qa'ada itu artinya duduk sebetulnya. La'aq udan nalahum, saya jagain betul, saya tungguin betul kapan mereka akan melenceng nih, saya gelincirkan. Nah, kira-kira begitu ya. La'aq udan nalahum siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jadi kira-kira begini, kita tidur, iblis nggak tidur. Nah, gitu. Nungguin kapan kita lengahnya gitu ya. Kita lupa, dia nggak pernah lupa. Karena tujuan hidupnya cuma ini doang sekarang nih. Tujuan hidup yang dia bikin sendiri, maksud saya ya. Tadi kan dia bilang, karena saya sudah tercela, karena saya sudah nggak punya harapan, maka semua itu akan saya arahkan kepada gerakan strategi yang saya buat untuk menggelincirkan anak cucu Adam ini. Gara-gara dia, saya begini. Oh, kira-kira begitu. Laku dan nalahum siratakal mustaqim. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Nanti kita gabungkan itu. Dari Al-Hijr dan Surat Al-A'raf. Kemudian pada ayat 17-nya, inilah Allah buka dengan detail rinci apa yang menjadi, yang selalu akan menjadi strategi iblis. Selalu. Apa Ibu? Jadi nggak usah pegang yang ke arah mana yang lain, pegang ini, pegang Quran ini. Insya Allah kita akan temukan jalannya itu. Ya. Kata iblis lanjutannya ya, Allah abadikan ini untuk kita belajar. Tsumma la'atiyannahum, perhatikan ada lam taukid lagi, sungguh-sungguh kemudian saya akan mendatangi mereka. Gitu ya. Saya akan mendatangi mereka. Dari mana? Nah, mim baini aidihim wa min khalfihim. Kalau kita perhatikan secara detail nanti kita buka, ada dua kalimat min ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata ya, min. Min itu beda dengan an ya. Mim baini aidihim wa min khalfihim. Kemudian wa an aimanihim gitu ya. Wa an syama'ilihim. Nah, ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, di sini kita sudah menemukan ada benang merah yang sama dari tujuan hidup manusia diciptakan, baik secara individu dan komunal, dan kita menemukan benang merahnya dengan target yang disasar oleh iblis. Yaitu apa? Syakirin, supaya tidak banyak dari manusia yang bisa mendapatkan tujuan hidupnya, yakni syukur. Gitu, syukur. Nah, jadi tujuan iblis itu bukan manusia nggak bisa beribadah, bukan. Biarin aja beribadah nggak apa-apa, kata iblis gitu ya. Yang penting dia nggak bersyukur. Jadinya nanti ibadahnya ria, gitu kan. Biarkan manusia punya ilmu, biarin. Biar dia merasa memiliki ilmu, biarin aja. Yang penting jangan bersyukur. Nanti ilmunya jadi takabur. Gitu kan. Dua-duanya akan membawa dia kemana? Ke neraka. Nah, jadi iblis tahu betul itu. Maka dia katakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya janji di hadapan Allah, dia janji itu ya. Saya janji tidak akan banyak dari mereka, dari manusia yang bisa bersyukur. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang tujuan hidup kita dan target iblis ini menemukan titiknya yang sama gitu ya. Iblis nggak mau sampai, iblis tidak sudi kalau sampai kita bisa menjalankan tujuan hidup kita, sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan hidup kita adalah syukur ini. Nah, oke, sekarang kita buka strateginya. Tadi ada dua ya, dari surat Al-Hijr dan surat Al-A'raf. Nanti kalau kita gabungkan akan menjadi kira-kira seperti ini. Strategi awal tadi disebutkan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf dulu, nanti baru surat Al-Hijr. Surat Al-A'raf ayat ke-17 tadi, tsumala atiyannahum mim baini aidihim, saya akan datangi mereka dari depan. Nah, depan itu adalah simbol masa depan ya. Karena di depan gitu kan, adanya di depan, nggak sekarang gitu ya. Masa depan. Turunannya nanti apa? Rasa cemas,
rasa khawatir, apalagi ya, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut gitu, rasa curiga juga bisa gitu ya. Jadi yang sifatnya ada di mimbaini aidihim atau di depannya mereka. Kemudian wamin khalfihim dari belakang. Ini penyebutannya tuh yang mana yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat juga ada ngaruhnya, ada maksudnya. Dari belakang apa? Tentu saja maksud masa lalu, kemudian juga apa yang sudah lewat, rasa sedih, trauma masa hidup yang lalu, gitu misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang penyebutan nomor tiga sekarang pakai an. Tadi yang dua ini min ya, min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan belakang. Kemudian wa an aimanihim, dari kanan mereka. Ada bedanya nanti min dan an gitu ya. Dari kanan mereka. Kanan itu adalah simbol kepemilikan, Bapak Ibu. Kepemilikan atau kemampuan, gitu ya. Kepemilikan dan kemampuan simbolnya adalah kanan. Kemudian wa an syama'ilihim. Syama'il atau shimal adalah artinya atau simbol standar ukur atau perbandingan, membandingkan, misalkan membandingkan, oh kok dia, kok kakak saya lebih disayang kayaknya daripada saya ya, kok orang tua saya kayaknya begitu ya, kok ini begitu, kok dia anu ya, kok, nah itu syama'il, shimal ya, yang akan membuat kita nanti punya punya inferior gitu ya. Kalau kalau standar ukurnya jadi syukur sih nggak apa-apa. Misalkan gini, Masya Allah orang susah makan, saya dapat mudah makan, syukur nggak apa-apa. Tapi kalau standar ukur yang membuat tidak syukur, nah itu dia maksudnya syama'il ya, atau shimal atau kiri gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ada beda. Ini disebut nomor satu depan, nomor dua belakang, nomor tiga kanan, nomor kiri, nomor empat kiri ya. Eh, Tadi ada bedanya penyebutan min dan an. Min itu yang disebut depan belakang atau masa depan dan masa lalu atau yang belakang lah ya, trauma dan lain sebagainya. Nah, min itu adalah kira-kira arah datangnya, ya. Arah datangnya selalu dari dua ini, dari cemas atau khawatir atau ya gimana nanti depan, dan juga dari arah belakang. Trauma masa kecil, trauma masa lalu gitu ya, kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, sementara an itu adalah sumbernya atau caranya. Nah, jadi an itu kepemilikan misalkan gitu ya, kepemilikan dipakai oleh iblis untuk menakut-nakuti di masa depan. Nah, gitu. Atas kepemilikan, misalkan ada orang ya, kita saksikan banyak orang tuh kasus eh, apa bunuh-bunuhan dan lain sebagainya, bahkan ada yang bunuh-bunuhan itu ya, misalkan harta waris misalkan gitu, harta waris, ada orang yang bahkan orang tuanya belum meninggal dia udah berantem adik kakak tuh gitu. itu itu cara iblis melakukannya dengan dengan kepemilikan, dengan nomor tiga ditambah nomor satu. Gitu. Jadi nomor tiga, bukan ditambah, di nomor tiga kemudian masuk dari nomor satu gitu maksudnya. Gitu. Nomor tiga masuk ke nomor satu. Curiga, cemas. Wah nanti gimana nih? Nah, ada hembusan nanti dari orang-orang sekitar. Oh abangmu kayaknya mau ini nih, mau ngerebut semuanya nih. Ambil, wah gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah tuh. Padahal orang tuanya sendiri belum wafat. Banyak tuh kasus begitu tuh, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kepemilikan. Maka itu rumus iblis selalu sumbernya itu pakai poin 3 dan poin 4, dan atau bukan cuma dan ya, atau juga maaf, bukan cuma atau juga dan maksud saya. 3 atau 4, 3 dan 4. Ada juga yang begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian mendatanginya dari depan dan atau dari belakang. Nah, jadi ada yang didatengin oleh iblis dengan membawa standar ukur negatif, standar ukur yang kurang, dan diambil dengan masa lalu ada. Misalkan sama juga nih, misalkan yang paling enak ceritanya nih memang tentang adik kakak nih ya. Ya, orang bisa berantem udah nenek-nenek ya, udah usia 80, 70 berantem.
Yang diberantemin itu apa persoalan yang diberantemin itu? Yang terjadi di masa lalu. Nanti saling saling sebut. Memang kakak nih dari dulu memang, wah, dari kecil dulu memang egois. Nah, gitu ya. Karena diturutin terus sama ayah. Oh, ini wah, itu berantem itu terjadi di usia mereka 70. Sudah nenek-nenek, sudah hampir meninggal, tapi masih ingat hal yang lalu gitu, masa lalu gitu ya. Dan itu kepada standar ukur gitu. Ukur. Atau dan juga masa depan bisa juga, atau masa depan. Nah, gitu. Jadi dua-duanya bisa kepake. Ini formula, rumus yang iblis tadi akan pakai, yang Allah jelaskan tadi itu Bapak Ibu ya. Surat ke-7 ayat 17 tadi itu. Nah, banyak contohnya. Contohnya Nabi Adam sendiri juga begitu. Nabi Adam kan digoda dengan apa? Rasa takut ya, cemas gitu, dan kepemilikan gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nih kita masuk kasus Nabi Adam sebentar. Kalau kita perhatikan tadi kata-kata iblis, sebentar kita kembali dulu ya Bu, Bapak Ibu, Ibu Bapak, kita kembali dulu ke kalimatnya supaya kita tahu nih. Jadi kalimatnya gini, saya akan datangi mereka, tsumala atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an syama'ilihim, bersumber dari kanan, simbol kepemilikan, wa an aimanihim, maksud saya, simbol kepemilikan kanan, wa an syama'ilihim, dan simbol terhadap ukuran, standar ukur, tolak ukur ya, membanding-bandingkan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Semua itu, semua empat-empat itu untuk menarik manusia dari lingkaran syukurnya. Nah, gitu. Untuk supaya manusia tidak bersyukur, dipakailah empat arah itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua arah yang tidak disebut oleh iblis, yaitu arah atas dan arah bawah. Itulah syukur. Diberi oleh Allah dari atas, kita merasakan pemberian itu di sini, di hidup kita saat ini. Ya, itu syukur, yaitu bawah ya, simbol bawah dan simbol atas. Jadi kalimatnya tadi menunjukkan kepada kita bahwa empat-empatnya itu ingin menarik kita, menarik manusia dari lingkaran syukurnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar ini, di layar, yang penting itu nih, ada tanda tunjuk merah ini nih Bapak Ibu nih. Nah, ini dia nih. Jadi pergeseran dari rasa syukur ke rasa cemas misalkan. Nah, itu berarti sudah masuk pintu iblis tuh. Tinggal sedikit lagi nanti digoyang sedikit lagi, sesat gitu. Gitu kan? Gitu. Atau masa lalu sama juga. Nih, ya. Jadi dari syukur ditarik menjadi sedih misalkan. Sedih ingat masa lalu. Nah, itu. Ingat masa lalu lewat apa? Lewat kepemilikan misalkan. Aduh, apa ada orang yang maaf ya, eh, bisnisnya hancur, misalkan anaknya wafat atau apa gitu misalkan ya. Wah, itu sedihnya tuh bisa membuat dia ujungnya nanti akan membuat dia tidak bersyukur, dan ujungnya dia akan sesat. Sesatnya apa? Misalkan suuzon sama Allah. Kenapa saya sih? Nah, itu udah dosa besar tuh, suuzon kepada Allah. Atau bahkan ya nauzubillah min zalik ya, ada yang bunuh diri dan lain sebagainya itu. Nah, itu ujungnya nanti ke sana, tapi pintunya diawali dari pergeseran syukur ke cemas di masa depan, curiga, ini ya, apalagi takut, khawatir gitu ya. Ya, kelihatannya sih baik gitu, tapi ternyata tidak. Nah, contoh kasus Nabi Adam nih, strategi awal ya. Jadi strategi awal iblis itu adalah menggeser dari syukur ke cemas atau ke masa lalu dengan menggunakan kepemilikan atau standar ukur. Contoh Nabi Adam. Nah, ayat 20 dari surat ke-7 ini. Jadi eh, Nabi Adam itu kan Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan tinggal di surga ya. Dan boleh makan apa aja semuanya kecuali satu pohon gitu. Yang nggak boleh deketin itu cuma dikit, cuma satu dari semua sekian banyak gitu. Itu mirip, nah bukan mirip, ya maksudnya polanya sama dengan kita. Gitu. Sebetulnya kita banyak diberi oleh Allah. Memang kita ada persoalan juga, ada kerikil juga dalam hidup kita. Tapi kerikil itu cuma satu dua aja. Gitu. Nah, oleh iblis dipakai gerakan tadi itu, strateginya itu. Kita perhatikan kalimatnya nih ayat 20. Fawaswasalahuma syaiton, maka setan sudah diusir nih iblis, tapi waswasnya yang sampai ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Fawaswasalahuma syaiton, maka
si setan tadi itu mewaswaskan. Kalau di terjemahan diartikan membisikkan pikiran jahat, sebenarnya was-was. Nah, itu was-was. Was-was kan tadi kan. Nah, ini yang contoh ini kebetulan contohnya Nabi Adam adalah masa depan. Nah, itu ya. Fawaswasalahuma syaiton liyubdiyalahuma mawri'anhuma min sawatihima. Nanti tujuannya setelah was-was, setelah setelah was-was kemudian baru melakukan apa yang dilarang Allah. Setelah itu kemudian istilahnya simbol apa? Istilahnya sini mencopot atau auratnya terbuka gitu ya. Nah, itu ketika orang berbuat dosa tuh begitu kira-kira. Gitu ya. Liub dia lahuma maulian anhuma min sawatihima gitu ya. Nah, jadi tujuannya iblis dipakai bertahap sampai akhirnya nanti dia si manusia melakukan kesalahan. Waqala. Nah, caranya dia berkata-kata begini dalam was-wasnya itu. Kita perhatikan kalimatnya sangat sekali, sangat pinter sekali. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Dia pakai pakai kalimat wahai Adam, wahai istri Adam, kepada kedua-duanya nih. Sesungguhnya Tuhanmu melarang kamu mendekati pohon itu hanya karena illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Kata iblis, itu Tuhanmu itu melarang kamu deketin pohon itu sebenarnya cuma atau hanya karena memang pohon itulah yang bisa menjamin kamu bisa abadi enak tinggal di sini. Alias, kalau kamu nggak deketin pohon itu, nggak ada jaminan hidup kamu bakal enak terus. Gimana nanti kalau nggak enak? Gimana nanti kalau di masa depan tahu-tahu kamu tidak lagi seperti ini? Nah, gitu, ya. Gitu. Atau antakuna malakain, gitu ya. Kamu kan lihat tuh malaikat pada bersinar, bercahaya, keren-keren, gitu ya. Nah, kalau kamu begini terus, nggak ada kemajuan, nanti kamu nggak bisa seperti itu. Nah, gitu. Jadi yang dimunculkan itu rasa was-was, rasa cemas. Rasa cemas bahwa kalau nggak deketin pohon itu, nggak akan bisa seperti tadi, seperti yang disampaikan oleh iblis ini. Ibu-ibu, ya bapak-bapak yang dirahmati Allah. Gitu ya. Nah, misalkan dalam hidup kita nih, jadi pergeseran, ini pergeseran, saya tampilkan dulu yang sama seperti itu, ini khusus kepada Nabi Adam ya. Surat Toha ayat 120, surat 20 ayat 120. Sama pergeseran juga. Jadi pergeseran dari rasa syukur kan harusnya syukur kan sudah diberikan hidup, enak gitu semua boleh kecuali satu pohon kan gitu ya. Nah, tapi kemudian digeser oleh iblis, digeser dari rasa syukur itu ke rasa cemas. Dibuat cemas akan masa depan. Kemudian dijanjikan dengan kepemilikan. Kalau tadi ukuran ya, standar ukur tadi apa? Sekarang kepemilikan di masa depan. Kalimatnya fawaswasa ilaihi syaiton, setan membisikkan kepada Nabi Adam, qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan kerajaan yang pohon yang bisa membuat kamu abadi. Syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang kamu di dalamnya menjadi raja, istrimu menjadi permaisuri, dan kerajaan ini tidak akan pernah habis selama-lamanya, tidak akan pernah binasa. Wah, gitu. Jadi dari standar dari kepemilikan dalam surat Toha dan standar ukur yang kurang tadi mengetengahkan malaikat di sini tinggal abadi, kamu belum tentu abadi di sini gitu ya. Jadi dua tadi nih ya, 3 dan 4, poin 3 dan 4. Poin 3-nya di surat Toha 120, poin 4-nya di surat ke-7 ayat 20. Nah, itu. Bapak Ibu. Nah, dipakai ke masa depan yang standar ukur perbandingan ini, ya. Kemudian juga dipakai ke masa depan yang kepemilikan ini. Nah, itu ya. Jadi 3 dan 4, kemudian juga 3 dan 4 melalui 1 maksud saya. 3 dan 4 melalui masa depan. Nah, jadi cemas gitu ya. Cemas. Yang 3 tadi dalam surat ke-7 ayat 20. Yang 4 maksud saya dalam surat ke-7 ayat 20, dan yang 3 kepemilikan dalam surat Toha ayat 120. Nah,
inilah yang juga terjadi kepada kita, Bapak Ibu. Misalkan ya, nih saya ini langsung aja. Misalkan, kenapa sih seseorang tuh bisa menjadi orang tua yang monster kepada anaknya, gitu ya, yang membuat luka batin dalam hidup anaknya, gitu ya. Sebetulnya orang tua ini karena sayang kepada anaknya, sebagaimana juga Nabi Adam tadi, dia sayang terhadap istrinya, dia kepengen memastikan istrinya hidup di sini dengan baik selama-lamanya, dengan enak selama-lamanya. Kemudian dimunculkan tadi kepemilikan, dan kemudian dibawa melalui masa depan rasa cemas. Akhirnya misalkan dalam contoh orang tua, kita sebagai orang tua, nah tiba-tiba kita bergeser dari rasa syukur ke rasa cemas. Lahirlah pikiran, waduh, ini anak kalau nggak kalau begini terus nanti mau jadi apa? Gimana ini? Wah, akhirnya orang tua itu menuntut, menuntut, menuntut. Kamu harus begini. Kamu kok nggak bisa begitu sih? Kamu kenapa nggak banu? Kamu kenapa nggak itu? Kamu mau jadi gembel apa? Kamu mau ini apa? Kamu mau itu apa? Nah, itu sebetulnya dari rasa sayang tuh awalnya itu. Nah, rasa sayang itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian dipakai oleh iblis menjadi strategi yang kedua. Mana? Maaf. Ini dia. Strategi yang kedua. Strategi yang ya setelah digeser, ya, ini maaf, strategi yang keduanya ada di sini. Nah, ini tadi. Surat Al-Hijr. Kalau tadi kan surat Al-A'raf ya. Ini sekarang surat Al-A'raf tuh menunjukkan caranya dari tiga kanan kiri kemudian depan apa belakang gitu. Nah, setelah itu dihiasi oleh iblis kepada kita menjadi seolah-olah baik. Nah, surat Al-Hijr ayat 39. Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Saya hiasi itu, kata iblis itu. Jadi si orang tua berpikir menjadi orang tua yang bertanggung jawab adalah selalu mencemaskan anaknya. Akhirnya menuntut, akhirnya membuat standar ukur. Kok kamu nggak bisa sih kayak si Anu tuh, lihat si Anu. Si Anu tuh, lihat sepupumu, bisa begini, bisa begitu. Kamu juga bisa, ayo dong, ayo, ayo. Nah, gitu ya. Si orang tua nih berpikir bahwa, oh itulah yang terbaik. Saya berarti adalah orang tua yang bertanggung jawab. Gitu. La uzayyinanna lahum fil ard. Gitu. Dia pikir begitu. Karena tadi iblis, padahal caranya adalah nggak begitu. Caranya adalah dengan syukur tadi ya. Tadi i'malu ala Daud syukro. Gitu. Jadi mungkin ada yang tanya gini, oh terus kita nggak usah mengingatkan anak Ustadz. Mengingatkan silahkan, tapi tidak dalam kondisi cemas, tidak dalam kondisi khawatir, takut, marah gitu kan. Tapi dalam kondisi bersyukur. Akhirnya apa? Apa cirinya dalam kondisi bersyukur itu? Tidak ada standar ukur yang membandingkan, tidak ada juga kepemilikan. Kepemilikan itu misalnya gini, kamu tuh anak mama. Nah, gitu ya. Kamu dengerin mama ya. Nah, itu standar, itu kepemilikan tuh. Udah mulai ngomong soal eh, eh, kepemilikan tuh. Gitu. Dikiranya itu benar gitu. Dikiranya oleh iblis tadi dibuat sedemikian rupa, la uzayyinanna lahum. Dihiasi itu pikiran itu tuh. Gitu ya. Sama juga suami istri misalkan. Kenapa suami istri kehilangan rasa cintanya, kehilangan keharmonisan rumah tangganya dalam kehidupannya setelah sekian puluh tahun menikah misalkan begitu ya? Karena tadi di awal-awal menikah, dua-duanya merasa, waduh, ini anugerah untuk saya dapat istri. Si istri juga gitu, anugerah saya mendapatkan suami. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian si suami berpikir, suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Bertanggung jawab itu lama-lama bergeser dari rasa syukur kepada rasa cemas. Beban. Kepada beban. Tanggung jawab itu kan beban kan? Akhirnya karena merasa beban, masuklah standar ukur tadi, perbandingan gitu ya. Kamu kok nggak ini sih, nggak kayak istri-istri lain, kayaknya orang-orang istrinya tuh apa kalau suaminya pulang disiapin ini siapin itu, kayaknya aku nggak pernah deh.
Wah, gitu ya. Padahal aku udah cari uang, cari ini, cari apa, menyediakan semua ini untuk kita, untuk anak-anak kamu, gitu ya. Begitu juga istrinya. Eh, dari rasa syukur tadi, ya, pemberian Allah tadi, ya, bergeser ke rasa cemas. Lewat apa? Lewat kepemilikan misalkan, gitu ya. Lewat nomor 3, ya. Nomor 3 tuh kepemilikan. Kepemilikan tuh, kamu kan suami, gitu. Kok kamu nggak ngertiin aku sih, nggak mau dengerin curhatan aku sih, gitu ya. Kalau aku curhat ngomong, pasti kamu nyalahin aku. Kalau kalau aku curhat ngomong bukannya didengerin, malah aku juga ujung-ujungnya aku juga yang salah, aku juga wah, gitu ya. Karena tadi dia merasa ini adalah suaminya, kepemilikannya. Nah, harusnya dia suami ini karena milik saya, itu suami saya, harusnya dia ngertiin saya dong, gitu. Harusnya dia sensitif dong terhadap perasaan saya. Kok dia nggak bisa lihat sih kalau saya lagi sedih? Kok dia nggak bisa lihat sih kalau saya ngambek ini, kalau dia gitu. Nah, gitu, Bapak Ibu. Jadi eh, dia pikir, kita pikir sebagai pasangan, kita pikir itulah yang benar. Padahal enggak, gitu. Yang benar itu adalah apa? Selalu merasakan bahwa itu adalah anugerah, syukur tadi. Nah, jadi ini tahapan awal iblis menarik kita dari rasa syukur, itu masih masih tahapan awal tuh ya. Kemudian tahapan kedua ya tadi surat Al-Hijr tadi, dia menghiasi pikiran itu seolah pikiran itu adalah pikiran yang benar. Gitu. Jadi maksud saya ingin mengatakan eh menjadi orang tua yang baik itu bukanlah orang tua yang tidak harus mencemaskan, tapi melakukan dengan syukur. Melakukan apa? Mengingatkan anak dengan syukur. Kan beda kan kalau mengingatkan dengan syukur, gitu. Kan beda kan kalau kalau apa? Menjadi orang tua yang selalu mensyukuri. Jadi maaf, ini yang berikutnya tuh ada lagi nanti. Iblis membuat kita berpikir bahwa syukur itu berarti tidak bertanggung jawab, gitu. Gitu. Itu bahaya sekali nanti Bapak Ibu yang dirahmati. Gitu ya. Nah, jadi inilah strateginya iblis, menarik kita dari titik syukur, kemudian membuat kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ketika terus-terusan begitu, Bapak Ibu, ya, terus-terusan begitu lama, kalau terus-terusan kita ikuti, lama-lama setan tadi akan menjadi teman dekat yang ikut kemanapun kita. Ikut kemanapun itu maksudnya setiap kali ada persoalan, kita pasti begitu lagi. Setiap kali ada kerikil, kita pasti begitu lagi. Lupa mensyukuri yang banyak. Fokus kepada satu kerikil yang kecil. Lewat apa? Tadi empat-empatnya itu. Nah, standar kepemilikan atau kepemilikan, standar ukur ya. Nah, datang dari masa depan, cemas atau dari masa lalu gitu. Ya. Maka itu kalimat Allah surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman", siapa yang lupa dari mengingat Sang Maha Pemberi, Ar-Rahman. Sang Maha Pemberi itu kan artinya syukur kan? Allah kan yang memberi semua ini sama kita. Jadi mungkin kita sholat, tapi lupa bahwa semua hidup pemberian Allah. Pikiran kita adalah, aduh gimana nih, nanti kalau ini, nanti anak saya kalau nggak diterima di sana gimana? Nanti gimana kalau dia nggak, udah nikah 7 tahun dia belum punya anak? Gimana kalau dia ini, gimana kalau kita sholat, tapi kita lupa ingat kepada Sang Maha Pemberi. Gitu. Kita berangkat umroh, berangkat haji, kita puasa, tapi kita lupa kepada Sang Maha Pemberi. Yang kita ingat adalah cemas, takut, nanti kalau ini nggak dapat, kalau itu ini gimana, kalau itu nggak anu, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Kami biarkan, nah itu ya, setan menjadi eh, eh, apa? eh, Kami biarkan setan kemudian mendekatinya atau menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan menjadi qarin atau teman yang menyertainya. Menyertainya itu maksudnya setiap kali ada persoalan pasti begitu lagi. Jadi persoalan pasti begitu lagi, gitu. Ya. Nah, sebetulnya Allah jelaskan yang paling rentan dari semua jalan itu adalah dua, Bapak Ibu, yang akan dipakai iblis, yaitu harta dan anak keturunan. Ya, itu ya. Surat Al-Isra ayat 64. Ya. Jadi kalimat Allah membuka, ya, artinya Allah mengizinkan lah gitu ya, mengizinkan. eh kalimatnya itu begini, wastafziz man istata'ta minhum, silahkan, atau bukan silahkan ya, eh
kamu boleh atau bisa gitu ya kira-kira menghasut, nah, itu ya, atau membawa itu ya. Siapa yang kamu bisa dari manusia itu ada. Artinya sudah apa? Sudah bisa kira-kira gitu ya. Bisautika wa ajlib alaihim, eh, dengan suaramu, dan datangilah mereka dengan atau apa, silahkan gitu ya, kamu datangi mereka dengan ajakan dan bikhailika warajilika, dengan pasukan berkudamu ataupun pasukan berjalan maksudnya segala pasukan boleh dikerahkan gitu ya. Nah, yang menarik kalimatnya wasyarikhum, dan bersekutulah fil amwali wal aulad, dengan mereka dalam harta dan anak keturunan, wa idhum, berikanlah janji kepada mereka. Nah, jadi poin harta dan anak keturunan ini itu betul-betul luar biasa. Wasyarikhum, bersekutu ya, pada harta dan anak keturunan ini. Yaitu apa? Saat tadi kepemilikan dan standar ukur tadi. Nah, jadi saya ingin men-stressing ini dua karena memang dua inilah yang paling utama. Setidak-tidaknya kalau dua ini bisa kita jaga, gitu ya, luar biasa. Jaganya gimana? Ya kembali tadi kepada pemberian Allah. Ingat selalu anak itu pemberian Allah. Syukurnya, i'malu ala Dauda syukro. Bekerjalah menjadi orang tua dengan syukur dan mengharapkan syukur serta karena syukur. Bekerjalah, silahkan mencari harta, mengumpulkan harta mungkin juga, kemudian mengeluarkan harta dengan syukur, karena syukur, serta mengharapkan syukur. Nah, jadi motornya itu adalah syukur, kemudian dalam mengerjakannya adalah dengan rasa syukur, bukan dengan cemas, bukan dengan khawatir, ya, bukan dengan was-was, gitu ya. Dan kemudian ujungnya adalah syukur, baik berhasil maupun tidak berhasil. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, saya terakhir ingin sampaikan contoh seorang ibu yang menjadi monster dalam kehidupannya tanpa sadar. Akhirnya korbannya siapa? Anaknya, Bapak Ibu. Ya, dia pikir ini benar gitu ya. Dia pikir ini benar. Jadi ini namanya Ibu Kanti Utami di Brebes tahun 2022 ini. Ya, baru berapa waktu yang lalu ya dari diri kita. Beliau ini menggorok 3 orang anaknya. Anaknya ini udah besar-besar. Yang dua ya, yang dua udah besar, yang satu masih kecil. Digorok, yang dua langsung meninggal, Bapak Ibu. Yang satu sakit apa, berhasil lolos tapi sudah luka lehernya gitu ya. Kemudian teriak untuk manggil tetangga, akhirnya tetangga datang, akhirnya Bu Kanti ditangkap. Bu Kanti ini habis sholat subuh gitu. Ini tuh kejadiannya masih subuh gitu. Masih pakai mukena dia juga. Nah, yang terakhir itu, yang anak yang pertama yang besar itu yang berhasil lolos itu, kalau saya nggak salah juga akhirnya wafat juga gitu. Nah, kita perhatikan ada rekaman yang direkam oleh seorang polisi ketika Ibu Kanti baru ditangkap itu pakai pakai handphone. Ini luar biasa ya menurut saya rekaman ini, karena bisa memberikan kepada kita satu informasi yang genuine, satu informasi yang asli nih. Kalau udah sekian tahun di penjara kan mungkin beda lagi ya, atau sesaat persidangan kan juga beda lagi. Tapi kalau ini langsung baru ketangkep langsung ditanya gitu ya. Nah, sehingga genuine sekali informasi yang beliau sampaikan, yang Bu Kanti sampaikan. Kita perhatikan nanti ada kalimat dia mengatakan, saya dari kecil dikurung. Dikurung sama siapa? Dikurung sama semuanya. Sama ibu saya. Nah, dia bilang begitu. Bu Kanti bilang begitu. Nah, dan kemudian lanjut lagi apa? Dia katakan, saya ingin disayang oleh suami, kata dia gitu. Tapi saya nggak sanggup kalau suami saya kontrak kerjanya diputus, artinya uang berkurang, nah, gitu kan. Saya nggak sanggup anak-anak saya dimaki-maki oleh ipar saya karena nggak punya duit. Daripada anak saya merasakan sakit hidup di dunia ini, mendingan mati aja, kata dia gitu. Nggak, jangan seperti saya, kata dia gitu. Tapi yang menarik tuh kalimat awal, dari kecil saya sudah dikurung oleh siapa? Kata polisi itu tanya kepada Bu Kanti, kata Bu Kanti oleh semuanya, oleh ibu saya. Nah, dia bilang begitu. Jadi Ibu Kanti menjadi ibu yang monster, membunuh anaknya, tapi monster yang sesungguhnya boleh jadi adalah ibunya Bu Kanti, gitu maksud saya. Ya. Coba kita dengerin ya Bapak Ibu.
Maksud saya begini, sebentar sebelum kita dengerin. Tentu saja kalau ditanyain ke ibunya Bu Kanti, ya mungkin beliau sempat marah sama anaknya di masa kecil, kemudian apa karena nakal dikurung di kamar mandi, umpamanya gitu ya, dikurung di kamar gitu ya. Nah, mungkin dia pikir itu bagian pendidikan untuk anaknya. Padahal itu menyisakan trauma yang tertinggal terus sampai sampai dewasa, sampai selama-lamanya. Bahkan nanti ketika anak itu menghadapi persoalan yang berat tadi seperti Bu Kanti ini, nah, itu muncul tadi ini dari masa lalu, berarti kan dari masa lalu tadi, dari strategi iblis yang nomor 2 kan, dari belakang gitu. Standar ukur masuk juga, dia membandingkan dengan orang lain gitu. Kepemilikan gitu ya, masuk tuh dari belakang tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi yang menariknya adalah tentu ibunya Bu Kanti kalau ditanya, saya itu mau ngedidik anak saya, dia nakal, makanya saya kurung di kamar sekian lama biar dia tahu, biar dia merenung apa kesalahannya dia. Nah, itu tadi, la uzayyinanna lahum. Kami akan, kata iblis, saya akan membuat indah, ya, dia akan menganggap indah apa yang dia lakukan itu, padahal sama sekali tidak betul, Bapak Ibu. Ya, kita dengerin kalimatnya. Mana dia? Sebentar. Eh, hangat. Tahu. Saya berdiam. Iya. Dari kecil saya dari dikurung. Dikurung sama siapa? Semua itu siapa? Saya. Bu namanya siapa? Ganti Utami. Ganti nama apa? Lupain. Cantik sekali. Iya. Mungkin. Pengen disayang sama siapa? Suaminya di mana? Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Oh, kenapa? Emang hidup susah itu sama siapa? Amin itu siapa? Kenapa? Terus cara menyelamatkannya gimana? Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Nah, suaranya bisa kedengeran tadi Bu Ari? Alhamdulillah terdengar walaupun sayup-sayup ya. Oh, sayup-sayup ya. Iya. Jadi itulah Bu Kanti ya, tadi dia katakan, Ibu, Bapak Ibu kalau nanti mau cari videonya banyak kok itu beredar di apa internet gitu ya. Jadi dia mengatakan, saya dari kecil sudah dikurung oleh semua, oleh ibu saya, kata dia gitu. Kemudian apa, saya pengen disayang oleh suami, tapi kalau suami saya nggak punya uang, kerjanya eh, apa, kontrak kerjanya diputus, saya tidak sanggup. Kemudian apa, saya nggak sanggup anak saya dibentak-bentak oleh kakak iparnya dia gitu ya, karena nggak punya uang apa gitu misalkan gitu ya. Nah, lebih baik mati saja, jangan seperti saya menanggung beratnya hidup, kira-kira begitu. Nah, jadi inilah tanpa sadar seorang orang tua, dalam hal ini seorang ibu ya, itu menjadi monster bagi anaknya. Padahal dia tentu kalau ditanya dia pasti bilang, saya ingin mendidik anak saya gitu. Makanya saya kurung gitu kan ya. Padahal itu betul-betul menyisakan trauma yang besar. Jadi tadi karena kenapa dia begitu? Karena dia cemas. Nanti ini anak kalau nggak dikerasin, nanti jadinya gimana ini gitu ya. Jadi ada bedanya antara disiplin dan keras. Ada bedanya antara tegas dan kasar gitu.
Nah, semua itu bisa dilakukan, pendidikan itu bisa dilakukan dengan syukur. Jadi bisa diterapkan, bisa dilakukan pendidikan itu dengan syukur, nggak perlu kasar, nggak perlu keras gitu, nggak perlu cemas. Kan itu asalnya dari cemas kan, marah itu kan dari cemas, dari sedih, dari kecewa kan, marah kan itu. Padahal eh, tidak perlu ada marah kalau nggak kecewa kan gitu. Nah, tidak perlu ada kecewa kalau bersyukur gitu. Loh, kalau anak misalkan nggak melakukan apa yang kita lakukan, apa nggak kecewa Ustadz? Nah, itu tadi kepemilikan tadi, kepemilikan tadi. Nah, sebenarnya kita bisa nggak usah kecewa gitu. Tetap melihat dia sebagai karunia dan kita ingetin supaya dia melakukan apa yang kita 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 katakan untuk kebaikan dia gitu. Itulah yang dibuat oleh iblis sedemikian rupa supaya hidup kita ini rusak. Bapak Ibu, supaya kita keluar dari jalur tujuan yang sebenarnya. Nah, sehingga tanpa sadar kita bisa menjadi monster bagi orang lain di sekitar kita. Ada istri yang menjadi monster bagi suaminya, ada suami yang menjadi monster bagi istrinya, bagi anak-anaknya, ayah yang menjadi monster bagi anak-anaknya. Ada saudara, kakak, adik yang menjadi monster bagi kakak adiknya, saudara-saudaranya gitu ya. Karena apa tadi? Karena hasutan iblis tadi. Padahal awalnya semua orang itu baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tetap berada di kuadran syukur, di lingkaran syukur tadi itu, Bapak Ibu. Ya. Baik, Allah alam bisawab, mungkin itu saja. Silakan saya kembalikan kepada Bu Ari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Doni, ini banyak sekali pelajaran hidup ya di siang ini. Ya. Mudah-mudahan seluruh jamaah Majelis Taklim Robani dan jamaah-jamaah lain ya, selain jamaah Majelis Taklim Robani yang juga ikut kajian ini dari awal, mendapatkan manfaat juga dari kajian ini, karena kalau saya banyak sekali nih catatannya, dan memang prihatin juga ya Ustadz Doni, akhir-akhir ini tidak hanya ada kasus pembunuhan oleh orang tua, tapi anak-anak mahasiswa ya, bahkan mahasiswa UI juga banyak yang bunuh diri tadi tuh yang Ustadz ceritakan ya. Jadi kecemasan itu udah sampai tahap puncaknya ya. Hierarki tertinggi dari kecemasan itu kan sampai mereka akhirnya bunuh diri. Nah, ini beberapa teman saya juga tetangga ya waktu itu sempat khawatir karena sudah masuk ke orang dekat. Jadi artinya ponakan mereka ada yang kena, anaknya sahabat mereka bunuh diri juga gitu. Sampai akhirnya bertanya-tanya, ini kita sebagai ibu-ibu nih mesti ikut kajian parenting yang seperti apa untuk supaya mendidik anak dengan benar dan menghindari hal yang tidak tadi. Oke, baik, terima kasih Ustadz sekali lagi, dan untuk sesi berikutnya biasanya kita tanya jawab. Silahkan Ibu dan Bapak, karena ada Bapak-Bapak juga nih, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan atau unmute atau bisa raise hand juga, silahkan. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya membuka pertanyaan ya, Pak Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah. Ini tadi dijelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah ada dua, yang pada dasarnya muaranya semua ke syukur ya. Jadi sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial atau komunal, yang ujung-ujungnya semuanya harus senantiasa bersyukur, baik sebagai individu dalam melakukan ibadah itu bagian dari syukur, kemudian baik sebagai makhluk sosial itu juga perannya sebagai khalifah ya di sini tadi juga bersyukur, di mana bekerja dengan bersyukur, bekerja karena syukur, dan bekerja mengharapkan syukur. Nah, pertanyaan saya adalah untuk yang tadi sebelum bekerja dengan syukur tadi, Pak Ustadz sempat ada dua ya cara menjadi khalifah yang dijelaskan dengan contoh Nabi Daud itu di ayat saya lupa surat apa, tapi ada 2 poin yang saya catat adalah
bagaimana untuk yang pertama membuat keputusan yang adil, dan yang kedua adalah jangan menuruti hawa nafsu. Nah, kaitan dari dua ini dengan yang bekerja dengan syukur tadi apa ya Pak Ustadz? Ini saya agak kehilangan benang merahnya. Baik, terima kasih Bu Ari. Jadi surat ayat 26, kalimat Allah di situ menjelaskan bahwa Daud dijadikan khalifah. Kemudian ada kalimat fahkum bainan nas bil haq, maka berhakimlah atau berilah keputusan di antara manusia, atau berperilakulah di tengah manusia dengan kebenaran. Nah, jadi kalau kita berperilaku di tengah manusia, wala tattabi'il hawa, dan janganlah ikuti hawa. Waw ini kan waw a'tof namanya, yaitu kesambungan atau terusan daripada sebelumnya. Jadi seseorang tidak lagi yahkum bainan nas bil haq kalau dia mengikuti hawanya. Hawa itu apa? Ya 4 yang dijadikan iblis indah tadi. Cemas misalkan. Karena cemas dia takut, kemudian dia berperilaku menekan misalkan gitu ya. Atau sedih, dendam, marah, maka dia berperilaku menuntut misalkan gitu. Nah, demikian pula kepemilikan tadi. Karena dia merasa memiliki, maka dia berperilaku kalau memang di atas, maka dia menjadi menekan menekan gitu ya. Misalkan contohnya kita sebagai orang tua. Nifahkum bainan nas bil haq nih wala tattabi'il hawa. Karena kita merasa ini anak saya, ini milik saya, apalagi kalau ibu-ibu mungkin merasa melahirkannya dari rahim ibu-ibu tuh. Kamu tuh anak, tahu nggak gitu ya. Dengerin mama makanya. Kamu tuh ini yang tidak fahkum bainan nas bil haq ini. Ya, karena sudah kepemilikannya itu yang sudah ke depan gitu. Ya. Bagaimana yang supaya bainan nas bil haq? Ya jangan ikuti hawa itu. Jangan ikuti hawa itu gimana? Ya tetap berperilaku seperti syukur tadi, anugerah gitu. Kan gitu ya. Jadi ya coba deh kita renungi. Jadi fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa. Nah, jadi mengikuti hawa nafsu, ya, marah, kesel gitu, maka kita tidak bisa lagi berperilaku dengan benar. Dengan benar itu apa? Yaitu dengan syukur. Kenapa? Karena sudah mengikuti hawa nafsu. Baik yang depan cemas, yang belakang sedih gitu ya, atau dengan sumber kepemilikan atau sumber tadi standar ukur. Tuh lihat anak itu kok bisa sih, kok kamu nggak bisa sih, makanya kamu nih belajar dong. Nah, itu berarti mengikuti hawa tuh, ya, mengikuti hawa. Nah, dan kalau skup kekhalifahan kecil ya, kita ya, saya ambil contoh yang kecil aja karena itu relate dengan kita. Nah, demikian pula yang besar dalam sebuah kerajaan atau negara, misalkan dia ikuti maunya dia sendiri, misalkan gitu ya, itu maka dia akan melenceng dari kebenaran gitu tadi, karena khawatir kalau nggak berkuasa, khawatir kalau ini, atau takut kalau misalkan begitu ya. Nah, kepemilikan, jadi sama semuanya, tinggal di level mana tapi polanya sama. Kira-kira begitu Bu Ari. Iya, sekarang saya udah jelas Pak Ustadz, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Alia, kalau nggak salah, boleh saya bacakan ya Pak Ustadz? Silakan Bu. Melakukan sesuatu dengan syukur maksudnya melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitu betulkah seperti itu Pak Ustadz? Oke. Jadi kita melakukan tugas kita sebagai tadi itu sehari-hari, tapi dengan syukur. Misalkan tadi menjadi orang tua. Kalau menjadi orang tua yang mengikuti hawa nafsu tadi, kamu nih ya nggak mau dengerin ayah gitu. Kamu tuh anak ayah, tahu nggak? Ayah yang kasih kamu makan. Nah, itu berarti tidak syukur gitu. Tapi dengan kepemilikan tadi kan gitu. Atau dengan cemas ya masa depan. Kamu nih mau jadi apa? Mau jadi gembel kamu kalau begini terus. Nah, itu nanti tidak dengan syukur gitu. Atau dari masa lalu kayak Bu Kanti tadi, dia sedih, dia pernah kurung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, melakukan dengan syukur gimana? Kita betul-betul merasakan itu, anak itu sebagai anugerah Allah kepada kita, pemberian. Gimana sih orang kalau dikasih gitu ya? Dikasih gitu. Kan senangnya gimana ya? Dikasih gitu loh, gitu kan. Nah, jadi
kita akan ngingetin juga, kita akan membimbing juga, kamu udah belajar. Nah, tapi kan beda gitu kan. Kamu kamu seneng ini ya, kamu nggak seneng matematika ya, misalkan gitu ya. Kenapa? Wah, gitu misalkan. Itu jadi beda ininya, pendekatannya jadi beda. Jadi pendekatannya tuh berbeda dan pendekatan itulah pintu masuk setan. Itu iblis itu. Nah, bekerja dengan syukur tuh maksudnya begitu. Demikian pula misalkan kalau kita punya perusahaan misalkan bekerja dengan syukur. Sudah bikin target, target boleh dibikin, nggak apa-apa. Gimana nih tahun depan kita akan target ini? Oke, sudah keep untuk target itu sebagai jalan aja gitu ya. Nah, kemudian ayo kita sama-sama ngerjain ya sama anak buah misalkan. Alhamdulillah saya bersyukur punya karyawan seperti kamu. Mudah-mudahan kamu juga bersyukur punya bos seperti saya ya misalkan gitu ya. Ayo kita sama-sama saling ingatkan, saling ini. Itu kan pendekatannya beda tuh. Nah, kemudian akhirnya bekerja. Gimana laporan ini? Waduh, nggak berhasil Pak, misalkan gitu ya. Oh ya udah, yang penting kita sudah kemarin membuat prosesnya dengan baik. Sekarang kita perbaiki lagi prosesnya. Mungkin ada yang salah gitu kemarin. Ayo kita. Jadi boleh membuat target, tapi jangan menjadikan target itu sebagai ukuran kita, karena ukuran kita adalah syukurnya gitu. Nah, kalau memperbaiki target, memperbaiki proses gimana? Tentu saja harus senantiasa dilakukan, nah, tapi dengan syukur. Ya, rasa syukur gitu kira-kira. Contohnya gitu. Demikian kira-kira, Bu. Baik, terima kasih nih untuk jawabannya Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan mungkin ya, Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mau nyambung pertanyaannya Bu Ari tadi. Sebetulnya bukan menyambung pertanyaan, tapi ingin konfirmasi aja. Jadi tujuan hidup kita itu kan sebagai hamba Allah itu tadi Ustadz ya, mengabdi, tapi dengan cara bersyukur gitu ya, Ustadz. Jadi saya mungkin Ya, ya. saya jelasin sampai situ dulu, Konfirmasi ya. iya supaya nggak tumpang tindih. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah bersyukur. Jadi durasinya kan waktu kan 24 jam nih. Ya. Berapa banyak kita bersyukur? Dengan sendirinya ketika orang bersyukur, dia pasti akan melakukan yang baik. Contohnya ibadah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang diajak iblis tuh orang tuh lompat langsung kepada tadi ibadah gitu. Akhirnya apa? Lama-lama tergeser dia ibadah cuma jadi gerak mekanis saja kepada dirinya, tidak lagi ada rasa yang bahagia, seneng gitu. Ujung-ujungnya dia bisa saja tergelincir pada ria gitu. Nah, jadi itu tahapan Bu Ani. Iya. Ya, Ustadz kan ada juga yang menyatakan kita tuh ibadah tergantung niatnya lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah apa yang dilakukan Rasul. Rasulullah berarti Rasul itu tidak pernah diganggu maksudnya selalu bersyukur kan Rasul itu Ustadz. Jadi kita harus mengikuti seperti yang Rasul lakukan gitu ya, paling tidak meniru gitu ya. Kalau melakukan seperti itu kan ya kita harus mengikuti sunnahnya gitu, sunnahnya Rasul. Itu artinya Rasul itu tidak pernah diganggu setan ya Ustaz, atau gimana? Maksudnya karena bersyukur yang terus-menerus itu seperti tadi sholatnya sampai kakinya bengkak karena khawatir tidak dikatakan bersyukur gitu Ustaz ya. Betul sekali Bu. Jadi jangankan Rasulullah, kepada Sayyidina Umar saja setan itu takut. Oh, Itu karena takut. selalu bersyukur gitu ya. Ya, betul, karena selalu bersyukur. Gitu tadi. Jadi kalau kita ada di lingkaran syukur itu, setan nggak bisa masuk kan tadi dia sebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang terikhlaskan. Terikhlaskan maksudnya apa? Yang ada di lingkaran kepada Allah tadi. Jadi di dalam syukur itu karena dia bersyukur ya Allah saya sudah dikasih banyak, saya sudah Engkau hidupkan, maka semuanya saya serahkan kepada Engkau. Nah itu ikhlas. Saya harapkan hanya kepada Engkau, itu ikhlas. Jadi di dalam syukur itu ada takwa, ada ikhlas, ada sabar. Iya. Di dalam syukur itu ada poin-poin itu ya Ustaz, urutannya itu ya Ustaz. Iya, betul. Jadi syukur adalah bukan gabung. Takwa Iya, yang paling tinggi ya Ustaz maksudnya? Iya. Terus satu lagi Ustaz, tadi yang khalifah itu saya tuh ternyata baru tahu bahwa artinya khalifah itu penguasa dalam skop yang besar, tapi kalau sebagai diri sendiri itu sebagai manusia sosial itu Ustaz ya. Betul, khalifah. Jadi
Iya, khalifah. Artinya, Gimana, Bu? jadi khalifah itu berhubungan sosial, jadi hablum minanas gitu Ustaz, atau gimana lebih jelasnya Iya, artinya khalifah? iya. Jadi khalifah itu sebetulnya asal katanya artinya adalah pengganti atau apa istilahnya PJ ya. PJ itu maksudnya gini. Misalkan misalkan Bu Ani nggak bisa hadir misalkan. Terus Bu Ani kirim, ini saya kirim anak saya. Nah, itu anak itu khalifah. Saya kirim anak saya atas nama saya, on behalf of me, atas nama saya. Itu khalifah. Nah, jadi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk berperilaku sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana Allah contohkan. Nah, misalkan surat 28 ayat 77. Nah, coba kita buka surat 28 ayat 77 ya sebagai tambahan. Kalimatnya, Berapa Ustaz? oh ya, 28, surat Al-Qasas 28 ayat 77. ya, 77 betul. Surat 28. Hari bisa bukain, saya nggak dengan ke Al-Quran Ustaz, saya juga nggak buka kamera, ini lagi rame di rumah, maaf Ustaz Doni. Ya nggak apa-apa. Hari bisa Nah, jadi buka Hari itunya artinya. Udah saya posting. oke. Nah, jadi Oke, bisa dibacakan ya Pak Ustadz. boleh. Dan carilah pahala negeri akhirat. Ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini poin dari tugas sebagai khalifah itu ya Pak Ustadz ya. Persis. Jadi ada kalimat di situ, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, maksudnya khalifah. Jadi kita menghadirkan apa yang Allah telah berikan kepada kita, kita hadirkan kepada orang. Nah, kata lainnya, nama lainnya adalah syukur. Allah udah ngasih banyak sama kita. Nah, sekarang kita kasih itu juga kepada orang gitu kan. Allah sudah memaklumi kita luar biasa. Nah, kita juga memaklumi orang. Allah sudah memaafkan kesalahan kita, kita juga memaafkan kesalahan orang gitu. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik itulah khalifah. Makanya secara skup besar maupun secara skup kecil, di skup yang lebih kecil seperti keluarga atau apa itu juga kekhalifahan yang kecil. Nah, yang besar tentu saja kan memimpin sebuah negara atau memimpin sebuah kerajaan ya berbuat baik untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya gitu. Demikian. Boleh satu lagi pertanyaan Ustadz? Tadi kan strategi iblis itu ada dari arah depan, belakang, kiri, kanan. Kalau yang atas sama bawah itu tidak bisa karena Allah yang memberi itu ya Ustadz apa? Gimana Ustadz? Tolong dijelaskan lagi. Iya, jadi atas bawah itu kan simbol, atas itu kan Allah kan, bawah itu kita yang saat ini, istilah saya being in this present moment. Nah, jadi cara bersyukur yang paling cepat itu adalah kita hilangkan pikiran-pikiran yang lain, terus menungin saat ini aja gitu. Jangan dibawa cemas ke masa depan, jangan dibawa mikirin ke masa lalu, jangan dibawa mikirin ke pemilikan, punya apa, atau mikirin ke sebelah kiri yang ukuran-ukuran, tapi rasain bahwa saat ini saya hidup, saya ada, saya diberikan kehidupan. Nah, itu artinya bawah. Nah, bawah itu nyambung ke atas dia. Nah, ke atas itu apa? Allah yang ngasih semua itu. Nah, disitulah baru kita bisa bersyukur. Makanya atas dan bawah nggak disebut iblis, karena emang dia nggak bisa tuh membobol itu. Gitu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih Bu Ari. Khair buat. Makasih Bu Ani untuk pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin ada lagi jamaah yang ingin bertanya. Sambil nunggu lagi ya Pak Ustadz, karena ini biasanya banyak pertanyaan. Oke, semua dosa itu kan pada dasarnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Ustadz. Insya Allah ya. Ya, apakah dengan jadi ketidakmampuan kita dalam bersyukur ini termasuk dosa yang bisa diampuni atau justru ini
yang tadi yang akan menggiring kita ke neraka itu, karena di neraka itu kan tempatnya orang-orang yang bersyukur ya Pak Ustadz, atau orang yang tidak bersyukur itu kan jauh dari neraka ya, jauh dari surga ya, dan itu tujuan iblis, makanya tujuan setan, karena semua dosa kan diampuni, jadi akhirnya dia menggiring kita untuk tidak bersyukur itu ya, supaya jauh dari surga. Iya. Gimana Pak Ustadz? Iya, inilah luar biasanya Allah kepada kita, saking maha pemurahnya. Kalau kita bertobat, pasti Allah ampuni. Tapi kalau nggak bertobat, ya tadi, umpamanya, seorang menjadi monster bagi anaknya misalkan gitu. Tapi dia nggak merasa misalkan gitu. Dia merasa dia bener aja. Sampai sampai wafat pun dia merasa, oh saya nggak ini kok, saya kayak udah ada tuh yang kasus begitu tuh Bu. Banyak nih jamaah yang curhat juga gitu kan. Ada suaminya tuh anaknya 3, anaknya udah besar-besar, udah punya cucu juga, mereka ini usianya udah 70-80-an, ini suami istri ini, istrinya nangis-nangis itu cerita ke saya, gimana ya Pak Ustadz, kenapa anak saya tuh selalu kalau lebaran tuh nggak pernah mau salaman sama suami saya, sama bapaknya nggak pernah mau salaman. Terus sekarang diajarin juga cucu-cucu saya tuh, anak-anak mereka juga nggak mau salaman sama kakeknya gitu. Loh kenapa Bu? Suami saya tuh dulu memang waktu mendidik tuh kerasnya selain pakai tangan, pukul, juga kata-katanya memang kasar sekali gitu. Kamu tuh kayak kera aja sih, kayak aja sih gitu gitu gitu. Nah, akhirnya anak-anak tuh kayaknya dendam sama dia, sama suami saya. Jadi nggak mau datang, apa kalau datang nggak mau salaman, nggak mau ini gitu. Nah, sementara si suami saya tuh udah berkali-kali saya bilang katanya, udahlah Pak, kita minta maaf sama anak-anak, masa begini terus, bla 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 gitu kan. Tapi suami saya selalu jawabnya begini, loh, saya ini keras makanya disukses kayak sekarang itu. Ada yang kerja di ada yang keluar negeri itu karena saya keras. Kalau saya nggak keras, apa bisa mereka malah. Jadi justru merasa benar gitu. Itu yang begitu tuh bahaya karena nanti dia nggak bertobat kan. Dia pikir dia udah bener aja gitu. Nah, jadi justru apa? Sebetulnya apa yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini dalam hidup kita, misalkan tadi seperti si bapak tadi contoh kasus itu ya, anaknya kok begitu amat sama dia, sampai cucunya juga diajarin nggak mau gitu ya. Artinya boleh jadi bukan salah anaknya aja, itu anaknya tentu salah ya. Anak kalau kita ini kan pasti ya nggak boleh gitu juga dong kepada orang tua. Tapi kan boleh jadi, bukan boleh jadi, tapi kan ada kesalahan, ada bagian dari kesalahan si orang tua juga gitu. Nah, bertobatlah di semua itu karena Allah nanti juga pasti akan menerima taubat kita. Nah, bahayanya gini Bu Ari dan Bapak Ibu. Kalau dosa kepada Allah tuh gampang taubatnya. Allah tuh kan Maha Pengampun kan. Tapi yang sulit nih kepada manusia itu karena kita harus minta maaf gitu kepada dia. Kalau dia nggak memaafkan gimana, kan repot. Kalau Allah mah enak gitu. Umpamanya kita maksiat sesuatu yang langsung kepada Allah gitu ya. Itu lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau yang ke anak cucu Adam ini berat ini. Nah, maka itu tadi bertaubat pasti Allah terima, dan kalau itu kepada anak Adam, anak manusia, kita minta maaf. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan ini, oke, sebentar. Ada 2 pertanyaan yang belum terbaca di chat. Oke, kalau Saiton tadi berjanji mau menggoda manusia dari segala sisi, kecuali orang mukhlasin, Ya. yang kami tanyakan definisi mukhlasin yang dimaksud di sini yang bagaimana ya Pak Ustadz? Iya, jadi mukhlasin itu tadi adalah bagian dari syukur. Orang yang bersyukur. Syukur itu kan apa sih? Syukur itu merasakan pemberian Allah gitu. Karena dia merasakan diberi terus oleh Allah, maka dia orientasinya kepada Allah. Dia ibadah mahdoh, dia mengharapkan hanya kepada Allah, nggak peduli orang lain gitu. Nggak peduli, maksudnya nggak mengharapkan dari manusia lain gitu kan. Dia memberi kepada orang, tadi berbuat baik, surat 28 ayat 77, karena Allah, sebagaimana Allah berbuat baik kepada dia gitu. Makanya dia tidak mengharapkan lagi apakah orang itu ngucapin terima kasih kek atau enggak kek, sama aja, nggak ada masalah buat dia. Dibalas dengan baik atau enggak baik kek nggak ada masalah karena dia orientasinya kepada Allah. Jadi mukhlasin itu adalah bagian dari syukur. Nah, syukur tadi merasakan pemberian Allah, oleh karenanya kita berbuat baik. Kira-kira gitu. Satu lagi dari Ibu Yayu, dan mungkin ini pertanyaan terakhir, izin bertanya Ustadz, kasus-kasus depresi atau kecemasan terjadi karena tumpukan pikiran bawah sadar seseorang.
Nah, untuk merubah menjadi sikap yang bersyukur, apa diperlukan membersihkan apa nih namanya, ditumpukan bawah sadarnya, alam sadarnya. Ibarat teko sangat sulit merubah perilaku baru sebelum perilaku lama dibersihkan. Mohon pencerahan. Betul sekali. Jadi ya karena terus-terusan kayak gitu tadi bertumpuk-tumpuk kalimat Allah dan tadi setan itu sudah menjadi temannya dia gitu kemana-mana dia selalu apakah itu sedih, cemas gitu kan sama kan. Jadi cemas masa depan, sedih masa lalu gitu kan, kecewa dan lain sebagainya ditumpuk-tumpuk jadinya depresi. Nah, eh, apa yang dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Ya apa namanya? Saya atau ya saya itu eh, punya satu metode namanya kopi. Kopi itu singkatan dari konsentrasi, posisikan pikiran dan identitas diri. Itu salah satu yang saya menggunakannya untuk bisa melepaskan atau membuat situasi itu tidak lagi depresi gitu. Ya mungkin ada yang lain yang bisa apa masuk ke dalam hal itu tadi. Tapi yang jelas eh, kuncinya adalah memang mensyukuri apa yang kita diberi. Ya, banyak hal yang diberi oleh Allah yang jadi kerikil itu cuma satu dua aja. Jadi kalau kita bisa menggeser fokus kepada yang diberi, itu berarti kita isi teko tadi sudah mulai kita bersihin gitu ya. Jadi kan supaya keluar isi yang lama bisa juga kita masukin isi yang baru. Nah, nanti lama-lama saking penuhnya isi yang lama akan keluar. Jadi dipenuhi dengan rasa syukur, lama-lama yang lama juga akan keluar gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Ibu dan Bapak. Ini saya nggak ada yang raise hand, kemudian di chat juga nggak ada lagi yang baru. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu kita tutup dengan doa Pak Ustadz. Mumpung ini masih di awal tahun, semoga kita semua bisa memperbaiki diri ya, memperbaiki pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik secara hablum minallah maupun hablum minannas, baik secara individu maupun secara makhluk sosial atau komunal. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur, lebih bersyukur lagi dibanding yang sebelum-sebelumnya ya, menjadi makhluk yang pandai bersyukur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi zunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami akui bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan kami. Kami ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha menguasai, yang maha memiliki segalanya, termasuk diri kami, hidup kami, anak-anak kami, harta kami, dan segala yang ada di langit dan di bumi ini. Semua akan kembali kepadamu, semua adalah milik-Mu ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alaina wa abu'u bi dzunubina. Kami akui betapa banyaknya nikmat karuniamu yang telah turun, yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi juga kami mengakui ya Allah, betapa banyaknya pula kemaksiatan, keingkaran, kedurhakaan kami yang naik kepada Engkau. Tapi tetap saja Engkau turunkan karuniamu kepada kami. Seolah-olah kami ini suci, seolah-olah kami ini bersih, tidak pernah bersalah. Maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah lagi, ampunilah lagi, ampunilah lagi, ampunilah terus kami ini ya Allah. Perbaikilah hidup kami, perbaikilah kemampuan kami bersyukur di masa yang akan datang ya Allah. Kami serahkan semuanya ke hadapan diri-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih untuk kajian yang luar biasa siang ini. Mudah-mudahan untuk semua jamaah yang hadir di kajian ini bisa mendapatkan manfaat, menyusun strategi atau rencana ya untuk bisa supaya tidak dikelabui oleh setan-setan yang selalu mengintai baik dari depan, belakang, kiri maupun kanan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga Allah memberikan banyak lagi keberkahan, lebih banyak lagi keberkahan di tahun-tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu dan Bapak. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kajian Rabu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Doni. Terima kasih semuanya. Maaf Ya, mari. Jazakallahu khair. Terima kasih Mbak Esti. Terima kasih Khair. Kak Doni. Makasih Mbak Ali, Mbak Ani. Bu Desi. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hani. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semuanya. Terima kasih. Ya, Lahir batin. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Ari, Pak Ustadz, Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Hamid, terima kasih.